Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang konflik di Timur Tengah. Nah, konflik di Timur Tengah itu sebenarnya cukup banyak ya. Ada misalnya konflik Palestina-Israel, kemudian juga Mesir yang pernah berkonflik dengan Israel, dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan ini, kita fokus dulu ke Perang Teluk yang terjadi di Timur Tengah juga. Kita mulai dari Perang Teluk I. Perang Teluk I adalah perang antara Irak dan Iran yang terjadi di sekitar tahun 1980 sampai 1988. Seperti yang kalian lihat, ini ada peta tentang negara Irak, Iran, kemudian yang ini adalah bagaimana perkembangan pertempurannya sebenarnya secara umum. Jadi memang karena kedua negara relatif seimbang, jadi perang ini pun hasilnya juga bakal seimbang. Oke, kita mulai pembahasannya. Latar belakang dari terjadinya perang Irak-Iran yang pertama adalah waktu itu di tahun 1979 itu di Iran itu terjadi revolusi Islam Iran. Jadi pada waktu itu penguasa Iran yang sebelumnya beraliran Sunni dikudeta, digulingkan oleh kelompok Syiah di bawah pimpinan Khomeini, Ayatullah Khomeini. Nah, dengan adanya revolusi Islam Iran ini, Irak khawatir nanti di wilayah Irak itu ada suku Kurdi yang mayoritas beragama Islam tapi alirannya Syiah juga. Nah, jadi ada kekhawatiran suku Kurdi itu akan dihasut oleh Iran untuk menggulingkan pemerintahan Irak yang waktu itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait Set El Arab. Nah, Set El Arab ini adalah merupakan ladang minyak yang selama ini dibagi menurut Perjanjian Algier. Perjanjian Algier itu disepakati tahun 1975. Nah, Irak selepas revolusi Islam Iran kemudian membatalkan Perjanjian Algier. Nah, kemudian ini yang menjadi konflik berkepanjangan ya. Jadi masalah minyak lah sebetulnya seperti itu. Jadi alasan utama kenapa kok perang Irak-Iran ini lebih ke perebutan ladang minyak Set Al Arab. Nah, kemudian yang berikutnya memang Saddam Hussein sendiri itu mempunyai ambisi untuk menjadi penguasa wilayah Mesopotamia. Mesopotamia itu ya yang meliputi Irak, Iran, Kuwait, kira-kira seperti itu. Nah, dalam perang Irak versus Iran ini, Irak dibantu oleh negara-negara yang beraliran Sunni seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Kuwait, Palestina, dan juga Yaman Utara. Sementara Iran dibantu oleh negara-negara yang beraliran Syiah seperti Suriah, Libya, dan Yaman Selatan. Nah, dalam perang Irak ini, baik Iran maupun Irak saling menghancurkan instalasi minyak yang dimiliki oleh kedua negara. Jadi mereka, misalnya Irak mengebom kilangnya Iran, sebaliknya Iran juga membalas, kira-kira seperti itu. Kemudian juga saling menyerang ibu kota lawan dengan senjata rudal. Kemudian ketika di garis depan, ketika mentok,
itu menggunakan taktik perang parit. Dan Irak bahkan pernah menggunakan senjata kimia. Nah, senjata kimia ini diperkirakan menewaskan kurang lebih 400 tentara Iran. Kemudian yang menarik dalam perang Irak dan Iran ini ada kejadian yang disebut dengan Jumat berdarah atau pembantaian Halabja. Jadi pada waktu itu Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein menyerang warganya sendiri yaitu suku Kurdi di wilayah Halabja. Nah, kenapa kok Irak malah menyerang warganya sendiri? Karena waktu itu suku Kurdi dianggap selalu mengganggu integritas nasional Irak dengan mencoba mendirikan negara merdeka di wilayah Kurdi di Irak. Nah, kemudian tindakan pembantaian Halabja ini juga sebagai bentuk hukuman terhadap kaum Kurdi yang dituduh membela Iran selama berlangsungnya perang Iran-Irak ini. Nah, pembantaian itu waktu itu dilakukan dengan menggunakan senjata kimia. Kurang lebih sekitar 3.200 sampai 5.000 warga sipil tewas. Nah, kemudian 7.000 sampai 10.000 orang itu diperkirakan menderita luka-luka. Nah, kemudian bagaimana dengan akhir perang Iran ini? Nah, Irak dan Iran itu kan memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Jadi, relatif tidak ada kemajuan dalam garis perang. Nah, akibat perang yang berlangsung dari 80 sampai 88 itu kan sangat lama ya. Itu menyebabkan baik Irak maupun Iran sama-sama mengalami kesulitan ekonomi. Karena kan perang itu menghabiskan sumber daya yang ada. Kemudian Irak dan Iran terpaksa menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tentang gencatan senjata karena sudah habislah sumber dayanya untuk perang. Dan kemudian Irak sepakat untuk membagi penguasaan atas Set El Arab dengan Iran. Akhirnya yang tadinya di awal perang itu menjadi faktor utama untuk terjadinya perang, akhirnya di akhir perang Irak sepakat udah kita bagi dua deh wilayah Set El Arab ini. Jadi kembali lagi seperti keadaan sebelum perang. Berikutnya kita akan membahas tentang Perang Teluk II, yaitu perang antara Irak dengan Kuwait. Adapun latar belakang terjadinya Perang Teluk II ini adalah ambisi Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin di Arab. Kemudian yang kedua, Irak itu pada dasarnya tidak pernah mengakui kedaulatan Kuwait. Bahkan Saddam Hussein menganggap bahwa Kuwait adalah salah satu provinsi dari Irak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Kuwait dituduh mencuri minyak Irak di wilayah Rumailah. Dan yang berikutnya adalah terjadinya pelanggaran kuota OPEC yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab, sehingga membuat harga minyak pada tahun 1990 itu sempat anjlok. Jadi kan perang Irak dan Kuwait ini terjadi kira-kira tahun 1991. Nah, waktu itu Irak kan baru saja selesai dari perang Teluk I, Irak lawan Iran. Nah, Irak waktu itu memang sangat membutuhkan ibaratnya penjualan minyak untuk memulihkan ekonomi negaranya. Nah, waktu itu Kuwait dan Uni Emirat Arab itu memproduksi
minyak dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga harga minyak menjadi turun. Nah, turunnya harga minyak itu membuat Irak yang sedang butuh-butuhnya pemulihan itu menjadi terpukul. Nah, kira-kira tanggal 2 Agustus 1990, Irak kemudian menyerbu Kuwait. Nah, dalam waktu singkat itu berhasil menguasai Kuwait. Irak mengerahkan 100.000 personel, 2.000 tank, dan beberapa pesawat jet penyerbu. Sementara Kuwait hanya memiliki 20.000 personel tentara. Sehingga itu kan pertempuran yang tidak seimbang, 1:5. Sehingga dalam jangka waktu 2 hari saja, itu wilayah Kuwait berhasil dikuasai oleh Irak. Nah, Irak kemudian membentuk pemerintahan boneka di Kuwait. Nah, kemudian setelah itu nggak lama, beberapa hari, Presiden Saddam Hussein bahkan mengumumkan bahwa Kuwait adalah provinsi ke-19 dari Irak. Nah, serbuan Irak ke Kuwait itu dipikirnya Saddam Hussein bahwa negara-negara Arab tidak akan ikut campur tangan. Itu dianggap sebagai masalah internal antara Irak dan Kuwait. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Negara-negara Arab malah khawatir karena Saddam Hussein itu bisa saja nanti menyerang negara-negara Arab yang lainnya. Dan makanya kemudian mereka meminta bantuan Amerika Serikat untuk terlibat. Nah, waktu itu PBB mengeluarkan resolusi nomor 660 tentang penarikan mundur pasukan Irak dan 661 tentang sanksi ekonomi bagi Irak. Tetapi pada waktu itu Irak tidak bergeming, tetap saja melakukan pendudukan atas wilayah Kuwait. Nah, tanggal 17 Januari 1991, pasukan koalisi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya memutuskan untuk menyerbu Irak atau dikenal sebagai Operation Desert Storm atau Operasi Badai Gurun. Nah, Irak kemudian mencoba menembakkan rudal Scud ke Tel Aviv, Israel. Nah, tujuannya supaya Israel mau terjun dalam perang teluk menghadapi Irak. Nanti harapannya jika Israel masuk ke dalam perang teluk, nanti negara-negara Arab tidak sudi untuk satu kubu dengan Israel. Nah, dan malah membantu Irak. Nah, tapi ternyata Israel waktu itu tidak memilih untuk tidak ikut campur. Ya udah dibiarin aja, dicuekin aja, dan mempercayakan keamanan negaranya kepada sekutu Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya karena diserbu terus-terusan, akhirnya amunisinya Irak itu sudah benar-benar habis. Nah, karena amunisi Irak sudah benar-benar habis, akhirnya tanggal 27 Februari, Irak menerima semua resolusi Dewan Keamanan PBB tanpa syarat. Nah, kemudian disepakati juga perundingan di kota Syahwan yang menyepakati pertukaran tawanan perang dan penarikan pasukan koalisi. Berikutnya kita akan membahas tentang Perang Teluk Tiga, yaitu perang antara Irak melawan Amerika Serikat. Nah, sebelum kita membahas tentang Perang Teluk Tiga,
di tahun 2001, itu tepatnya tanggal 11 September, itu kan terjadi peristiwa pengeboman dari gedung WTC. Nah, pengeboman itu kan dilakukan oleh kelompok jaringan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Nah, pasca peristiwa 9/11 tersebut, Amerika Serikat mencurigai ada pihak-pihak yang mendanai peristiwa tersebut. Nah, Amerika Serikat kemudian mencurigai Saddam Hussein lah yang mendanai Osama bin Laden. Nah, kemudian untuk bisa menyerbu Irak, nah, waktu itu kan tuduhan itu tidak cukup, tuduhan bahwa Osama bin Laden berkolaborasi dengan Saddam Hussein itu tidak cukup. Kemudian Amerika Serikat mengeluarkan tuduhan lain, yaitu Irak dituduh mengembangkan senjata nuklir. Nah, waktu itu PBB sempat membentuk tim untuk melakukan inspeksi apakah di wilayah Irak itu terdapat senjata nuklir. Nah, hasil dari laporan PBB itu sebenarnya Irak tidak memiliki senjata nuklir. Akan tetapi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya itu nggak percaya dengan hasil dari investigasi PBB tersebut. Nah, mereka menganggap bahwa Irak masih menutup-nutupi. Nah, sehingga akhirnya tanggal 21 Maret 2003, Amerika Serikat dan sekutunya memutuskan untuk menyerbu Irak. Ya, karena pertempuran itu berjalan tidak seimbang, apalagi Irak sendiri belum pulih banget dari perang Teluk I dan perang Teluk II, sehingga dalam waktu relatif singkat Irak berhasil dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, dampak dari perang Teluk III ini yaitu Saddam Hussein itu berhasil digulingkan dari kursi presiden. Nah, kemudian Amerika Serikat membentuk pemerintahan yang pro terhadap Amerika Serikat. Nah, kemudian berikutnya Amerika Serikat bisa menguasai ladang minyak Irak. Nah, mungkin ini memang yang alasan sebenarnya kenapa kok terjadi perang Teluk III, karena Amerika Serikat memang ingin menguasai ladang minyak Irak. Nah, kemudian alasan yang lainnya adalah Saddam Hussein kan dikenal sebagai pribadi yang keras dan berkali-kali mengirim rudal Scud ke wilayah Israel. Nah, dengan digulingkannya Saddam Hussein, artinya Israel dapat melindungi Amerika bisa melindungi Israel dari serangan Irak. Kemudian sepeninggal Amerika Serikat, ternyata keadaan Irak bukannya semakin baik, justru malah semakin kacau. Dan itu terjadi sampai sekarang. Mungkin kalau kalian pernah mendengar tentang ISIS, nah itu adalah kekacauan yang konon terjadi akibat tangan-tangan Amerika Serikat yang memang ingin membuat kekacauan supaya lebih mudah untuk menguasai sumber daya alam di Irak. Kemudian tuduhan terkait kepemilikan senjata nuklir Irak juga ternyata sampai detik ini tidak pernah terbukti. Jadi memang kalau bisa kita simpulkan sedikit, perang Teluk III ini adalah perang kepentingan Amerika Serikat terhadap bagaimana bisa menciptakan pemerintahan di Irak yang pro terhadap Amerika Serikat dan juga
sekaligus mendapatkan kekayaan sumber daya alam dari Irak tersebut. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.